Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dan kita ucapkan ahlan wa sahlan kepada Abba Nurdin, insyaallah. Semoga umrohnya mabrur dan kita pun juga bisa melaksanakan haji dan umroh. Nggih, pengin sedaya nggih? Pengin nggih. Jadi ketika sudah merasakan nikmatnya ibadah di Haramain, di tempat yang Allah berikan pahala yang berlipat, seakan-akan di sana itu rumah kita yang sebenarnya. Itu saja. Jadi seakan-akan di sana itu tempat kita mencari pahala yang banyak, mencari ketenangan batin, ketenangan diri kita, ya. Yaitu Baitul Haram, ya, Haramain di tempat Mekah atau di Madinah, ya. Tetapi kita pun juga bisa melaksanakan ibadah yang pahalanya setara dengan haji dan umroh. Pengen buatan? Pengen. Andai kata kita belum diberi kesempatan oleh Allah pergi ke sana, paling tidak kita mempunyai amalan yang setara dengan amalan di sana. Yaitu apa? Ada 7 amalan itu setara pahalanya dengan haji dan umroh. Ini salah satu bentuk maha adilnya Allah. Jadi tidak hanya orang yang dekat sana saja yang dapat pahala banyak, kita pun punya kesempatan untuk meraih pahala yang banyak haji dan umroh. Apa saja yang termasuk, ya, amalan yang setara dengan pahala haji dan umroh? Yang pertama adalah berwudu di rumah dan pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Ini diwajibkan khususnya bapak-bapak. Ibu ikut mboten napa. Jadi berwudu di rumah, teng rumah pun siap-siap mandi wudu misalnya. Yang utama wudunya di rumah. Kemudian pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Lah niki sampaikan dalam hadis, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk menunaikan sholat fardu, sholat wajib, akan diberikan pahala ibadah haji. Sementara orang yang keluar rumah untuk mengerjakan sholat duha dan tidak ada tujuan lain selain itu, maka akan diberikan pahala umroh. Ini hadis riwayat Abu Daud. Misalnya temu sholat ngeriki atau masjid, selain sholat wajib, sholat duha, nah, masya Allah pahala umroh. Jadi penak panjenengan bisa sakit umroh tiap hari teng ngriki, masya Allah. Iku keadilan Allah memberikan pahala yang setara ibadah haji dan umroh. Napa wau? Yaitu sholat berwudu di rumah, kemudian sholat jamaah di masjid atau musola. Kemudian yang kedua adalah melakukan sholat sunnah isyraq di masjid. Disampaikan dalam hadis, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Dan beliau pun bersabda, pahala yang sempurna dan sempurna, kata beliau. Sampai 3 kali beliau mengatakan sempurna. Niki hadis riwayat Tirmidzi. Mantun sholat subuh buatan wangsul, zikir, baca Quran, kemudian menjelang pas sholat duha, sholat 2 rakaat. Setelah itu pulang, lah niku pahalai haji dan umroh. Syukur-syukur duhai sampai 8 rakaat, masya Allah. Kiat nggih? Kiat insyaallah. Jadi niku. Kemudian yang ketiga adalah menghadiri majelis ilmu di masjid atau di musola. Menghadiri majelis ilmu, lah ini termasuk kita datang ke sini. Disampaikan dalam hadis yang artinya siapa yang berangkat ke masjid hanya untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya, diberikan pahala seperti pahala ibadah haji
yang sempurna hajinya, Masya Allah. Okay. Jadi siapa yang berangkat ke masjid untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya, niku diparingi pahala ibadah haji yang sempurna hajinya. Okay. Ini hadis riwayat At-Tabrani. Jadi walaupun sudah haji ataupun umroh, kita pun diwajibkan menuntut ilmu, dan pahalanya niku malah double. Kemudian yang keempat adalah yang ini tidak kalah pentingnya mendapatkan pahala haji dan umroh, yaitu berbakti kepada orang tua, Masya Allah. Jadi berbakti kepada orang tua niku ternyata dapat pahala apa? Haji dan umroh. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, ada seseorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia sangat ingin pergi berjihad namun tidak mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya padanya, apakah salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup? Ia menjawab, ibunya masih hidup. Kemudian Rasul pun berkata kepadanya, bertakwalah pada Allah dengan berbuat baik pada ibumu. Jika engkau berbuat baik padanya, maka statusnya adalah seperti berhaji, berumroh dan berjihad. Masya Allah, malah double. Jadi lewatan laretian wonten yang berbakti kepada orang tuanya, pahalanya malah double. Kados berhaji, kados berumroh, dan kados berjihad. Masya Allah. Jihad itu berat, ya. Tetapi ini Allah berikan pahala bagi siapa yang berbakti kepada orang tuanya. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah yang pahalanya setara haji dan umroh itu membaca tasbih, tahmid dan takbir. Kapan? Setelah sholat. Apa? Subhanallah, subhanallah. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar. Berapa kali? 33 kali. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada orang-orang miskin datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, orang-orang kaya itu pergi membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, itu kata orang miskin. Mereka puasa sebagaimana kami puasa, namun mereka memiliki kelebihan harta sehingga bisa berhaji, berumroh, berjihad serta bersedekah. Ini keluhan yang boten gada kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang yang mendahului kalian dan dengannya dapat terdepan dari orang yang setelah kalian, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian kecuali orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Kalian bertasbih, bertahmid dan bertakbir di setiap akhir solat sebanyak 33 kali. Ya. Kami pun berselisih. Sebagian kami bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, 34 kali maksudnya. Aku pun kembali padanya. Nabi SAW bersabda, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sampai 33 kali. Niki hadis riwayat Bukhari nomor 843. Nggih. Jadi lah pikir menyamai orang kaya yang sudah berkorban di jalan Allah, berjihad, berhaji, berumrah, maka kita dianjurkan wow subhanallah alhamdulillah Allahu akbar pinten 33 kali setiap selesai sholat. Dan iku pahala yang saking maha pemurahnya Allah memberikan pahala yang besar di setiap ibadah-ibadah kita. Kemudian yang keenam adalah napa? Berumroh di bulan Ramadan. Nah, wonten sing nate umroh bulan Ramadan? Insyaallah. Oh, insyaallah nggih.
Berumrah di bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, jika Ramadan tiba, berumrahlah saat itu karena umrah Ramadan senilai dengan haji. Ya. Amin ya rabbal alamin. Okay. Jadi umrah pada bulan Ramadan itu senilai dengan haji pahalanya. Tapi penuh bang, siap-siap. Okay. Penuh Masjidil Haram. Okay. Lebih penuh daripada ibadah haji sendiri. Okay. Teng Masjidil Haram niku. Nggih. Jadi ngoten. Dalam riwayat yang lain dikatakan umrah pada bulan Ramadan senilai dengan haji. Riwayat hadis riwayat Muslim. Ya. Disampaikan dalam lafaz Bukhari juga, sesungguhnya umrah di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Itu kata Rasulullah. Syukur-syukur bulan Ramadan terakhir nggih sekalian apa iktikaf 10 hari terakhir nggih bagi saya tambah penuh full nggih, makanan mungkin berlimpah-limpah teng mriko, yang sedekah banyak nggih bagi masyaallah. Kemudian yang terakhir yang ketujuh adalah tiang ingkang gadah bertekad untuk berhaji nggih. Bertekad, siapa yang memiliki uzur tapi punya tekad kuat dan sudah ada usaha untuk melakukannya, maka dicatat seperti melakukannya. Jadi contohnya pun ada orang yang sudah mendaftarkan haji tapi ia meninggal dunia sebelum berangkat, maka ia mendapatkan pahala haji. Loh kita pun pripun? Pada daftar saged daftar tapi sing gawe daftar dereng wonten misalnya nggih. Tapi tekad terus insyaallah dapat pahala walaupun kita belum bisa melakukannya. Nggih. Jadi sekecone ngoten, niat saja, niat baik saja Allah sudah catat pahala. Andai kata tubuh ini mungkin belum bisa melakukannya. Nggih. Itu salah satu bukti Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Pemurah. Nggih. Jadi ingatan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Jadi napa wau yang termasuk pahala haji dan umroh yang pertama ya berwudu di rumah dan sholat ya pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Yang kedua apa? Melakukan sholat sunnah isyraq di masjid, sholat sunnah habis sholat subuh yaitu pas duha, pas matahari seujung tombak. Kemudian yang ketiga adalah apa? Menghadiri majelis ilmu di masjid atau di mushola. Yang keempat apa? Berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kelima membaca tasbih, tahmid dan takbir setelah sholat. Yang keenam berumrah di bulan Ramadan. Yang terakhir bertekad untuk berhaji. Masya Allah. Oke, mudah-mudahan kita sekalian diberikan kemampuan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji. Masya Allah. Oke, spesial monggo Ustaz Nurdin mendoakan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ila bisyafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ala hadiyatin ya kulli niyatin sholihan li qabul hajatina ya Allah. Biniyatin kan semua ya Allah dapat Mekah Madinah ya Allah. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna bi hajjat baitikal haram wa ziyarati qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura
wa umratana umratan mabrurah, wa sya'yana sya'yan mashkurah, wa dzambana dzamban maghfurah, wa amalana amalan sholihan maqbulah, wa tijaratan tijaratan tabur, ya alima ma fis sudur, akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Allahumma sakhil umurana wa sahil maqasidana wa balikna ilaika ya Allah. Allahumma jam'an marhumah. Allahumma inna nas'aluka ni'mata wa rahmata wa husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa syihadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawin alaina fi syakaratil maut wan najatan wal afwa indal hisab. Allahumma bihaqqil fatihah wa bi syirril fatihah wa bi nuril fatihah bi barakatil fatihah ya farjal gham qasifal gham ya mali abdihi wa yafi wa yarham ya da'al fi al balagh wa ya qadiyal hajat idfa'na wa liman khadara imdana min kulli ghammin wa ghammin wa balagh wa ta'un wa min syarri fitnati masyihid dajjal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil asroril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.